Belanda mas 1906 Hari awal pembuatannya. Kalau ini 1942. Berarti Cuma begitu Pak. solokan di lumpur tadi nu ngalangkung Ya. solokan Ya. dulu mah di dia. Oh, dulu solokan nih dia. Oh. Ieu teh Tapi ini bisa akses ke gua Jepang juga, gua Belanda. Oke. Siap, makasih Pak. Nah, kita udah dapat tiketnya 51.000 untuk 3 tiket, dan kita dikasih gelang untuk tanda sudah membeli tiket. Yuk kita gaskan. Bermain kantor UPTT langsung terbuka plus bagus. Ada gua Jepang, gua Belanda lumayan tuh 1,3 km. Yuk kita gaskan. 17.000 per orang, kita udah dapat berapa item atau berapa tempat ini tuh. Dari mulai ada kafe, gua Jepang, gua Belanda, penangkaran rusa, Curug Omas, guest house aja juga, camping ground juga bisa. Pokoknya worth it banget lah. Ini Kapungkur tilasinya, PLTA-nya. mohon jalannya saluran saya kan dia Saudaranya tadi Kapungkur. di zaman Belanda namanya. Ya. Jadi kan, tapi lebih enggal anu gua Belandanya. Gimana kak? Apa? Duluan gua Belanda. Gua Belanda Ya, dulu. gua Belanda mas 1906 Hari awal pembuatannya. Kalau ini 1942. Berarti Cuma begitu Pak. solokan di lumpur tadi nu ngalangkung Ya. solokan Ya. dulu mah di dia. Oh, dulu solokan nih dia. Oh. Ieu teh berupa tebing. Sebelum Jepang datang mah tebing da solokan ieu ka dieu. Cuman kan airnya teh lancar ka dieu teh Oh. dialihkeun ka luhur. Nah, Tapi PLTA masih entos masih Ayeuna ya entos. aktif. Oh, masih aktif. Ya. Jadi sistem pertahanan militer pendukung Jepang di dataran tinggi Pakar Dago memanfaatkan bentang alam dan batuan keras yang disusun oleh endapan awan panas Gunung Sunda. Gua dipilih di dataran tinggi Pakar Dago sebagai titik pengamatan ke arah Bandung. Fungsi lainnya adalah sebagai pos komando, jaringan komunikasi, dan penyimpanan logistik militer seperti itu. Gua Jepang dibangun tahun 1942, merupakan peninggalan sejarah pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Pintar banget, kamu dapat uang nggak? Selamat datang di Gua Belanda. Gua Belanda dibangun pada tahun 1906 sebagai terowongan penyadapan aliran air sungai Cikapundung untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
yang dibuat oleh BEM, Bandung's Electricity Maskapai. Selamat datang di Gua Belanda. Udah, selamat sore ya. Kita masuk ke Gua Belanda. Ini ada lorong yang ke kanan, cuman segini aja. Jadi seperti penuturan kita tadi bahwa Gua Belanda ini dulunya adalah pembangkit listrik tenaga air, memanfaatkan aliran sungai Cikapundung. Sampai sekarang ini Gua Belanda ini masih diperuntukkan untuk PLTA. Bisa kita lihat ini di bawah ini semacam buat lori gitu, lori. Jadi semacam kayak kereta seperti itu. Ini untuk logistik ya, untuk mengangkut logistik. Wah, mantap guys, ini bener. Ini sangat luar biasa sekali, dimana tebing dibuat goa. Ini padahal pengerjaannya waktu zaman Belanda itu manual, hanya pakai pahat seperti itu aja, tidak menggunakan alat yang canggih seperti sekarang. Nih, berhubung cuaca tidak mendukung, jadi kita di Gua Belanda langsung langsung putar balik ke parkiran. Kalau cuacanya memungkinkan, mungkin kita mau ekspor ke Curug Lalai, Curug Koleang, sama curug satu lagi. Tapi ya berhubung cuaca ya jadi mendukung ya. Nah, bisa kita lihat ini tuh besi-besi tuh, ini asli. Ini bisa kita bayangkan dulu pembuatannya ini, yakin ini manual, ini menggunakan alat yang sederhana seperti pahat, palu, seperti itu ya. Bisa kita bayangkan gitu, yang minim teknologi bisa membuat tebing menjadi gua seperti ini. Ini bisa kelihatan nih rel roli ya. Nih tuh, coba kesini tadi. Lihat. Nah, bisa kita lihat tuh. Ini besinya asli nih, besi di tahun zaman kolonial Belanda ini. Ini besinya aja masih kokoh. Nih ya, ini besi asli, ini besi. Masih kokoh. Yo, kesini masih ada ternyata. Dari tadi emang. Oh. Seremnya Oh, ini pintu yang udah ditutup ya. Yuk kita balik lagi. Mau hujan. Yuk. Udah gemuruh. Takutnya hujan kita terjebak. Nah, kita udah keluar lagi nih di Kang. Tadi mana? Ya, bentar.